Watasi'u lan utawi kang kaping 9 iku ayyukal wilayah ngediaken sinten muta'alim naungahu ing turune muta'alim ma ing dalem barang lam yalhaqu kang ora tetemu hu ing muta'alim apa dororun bahaya fi badanihi ing dalam badane muta'alim wa dinihi lan akali muta'alim. Yang ke-9 itu adalah harus menyedikitkan atau mengurangi tidur selama tidak menimbulkan bahaya. Maksudnya apa? Ya tidurnya itu jangan terlalu banyak, dikurangi tidurnya. Tidur yang baik menurut dokter itu adalah berapa? Maksimal atau minimal itu? 8 jam. Kira-kira di sini 8 jam atau lebih? Tidurnya jam berapa? Biasanya kalian tidur jam berapa? Jam 10. Anggaplah jam 10 ya. Bangun sahur jam 1, 2, 3, 4, 5 masih 5 jam. Siang tidur mboten? Nggih. Nggih tidur. Pagi tidur habis subuh? Nggih. Mantun sahur tidur tak subuhan? Subuhan. Bener. Nggih. Berarti habis sahur tidur apa nunggu subuh apa? Nunggu subuh. Saya percaya kalau sama Via sama Arna karena setiap subuh di sini. Yang lain gimana yang lain? Kira-kira nunggu subuh? Napa mboten? Nggih. Nah, habis subuh tidur lagi. Nggih. Bangun lagi jam berapa? Jam berapa? Tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 7, 8. Pas berarti 8 jam. Berarti siang tak boleh tidur seharusnya. Kalau mau tidur berarti habis subuh mboten pareng tidur. Lanjut. Wala yasitu lan ora nambahi sinten muta'alim fi naumihi ing dalam turune muta'alim fil yaumi ing dalam sedina walailatin lan sewengi ala sama nisaatin ing atasi 8 pira-pira waktu. Nah, ini sudah diterangkan di dalam kitab muta'alim bahwasanya tidur itu baiknya itu 8 jam. Mbak minta tolong di depan itu, Mbak. Minta tolong di depan itu. Mumpung belum ini. Pun. Bahwa utawi sama nusaatin 8 jam iku sulusus zaman. Sepertelune waktu. Kena 8 sesuai dengan hadis Nabi bahwasanya kita membagi waktu itu menjadi 3. Sehari semalam itu kita bagi menjadi 3 waktu yang yakni sepertiga dibagi 3 waktu berarti berapa? 24 dibagi 3 berapa? 8. Ya udah benar, berarti 8 jam dibuat istirahat, 8 jam dibuat ibadah, dan 8 jam dibuat apa? Mencari ilmu juga ibadah. Untuk item, ya. Kayak sekarang anak-anak muda sekarang kalau suruh item betah ya, betah. Asalkan itemnya di benar di rumah. Paling ya cari tempat tongkrongan ya. Main. Lanjut fa'in ihtamala mongko lamun member apa halu tingkai muta'alim apalah luwes titik minha sangking sama saatin fa'ala mongko agawi muta'alim wala ba'talan ora ono bahaya. Jika memang kurang dari 8 jam dan tidak menimbulkan tidak membuat badan ini sakit, itu lebih baik atau tidak apa-apa. Ayyuri hanafsahu wa qalbuhu wa dinahu wa basarahu idza qalla syai'un
min dalika wa dha'fa bi tanazzuhin wa tafarrujin fi mutanazzahatin bihaisu ya'udu ila halihi wa la yudayyu alaihi. Maksudnya di sini, apabila ia merasa terlalu lelah, maka tidak ada masalah mengistirahatkan tubuhnya sekalipun lebih dari 8 jam. Tidak didengarkan 8 jam. Kan tadi di sini disarankan untuk 8 jam. Kalau memang diperlukan untuk istirahat atau karena sakit atau karena apa, lebih dari 8 jam boleh dilakukan. Kalau memang kurang dari 8 jam juga tidak membahayakan tubuhnya, juga tidak apa-apa. Jadi waktunya dibuat bersantai ataupun pergi ke suatu tempat yang bisa memberikan kemanfaat pada tubuh kita. Boleh kita ke mana, liburan atau ke suatu tempat yang mungkin ke pantai, ke gunung untuk tadabburil alam. Tahu tadabbur alam? Mensyukuri menikmati ciptaan Allah yang membuat kita itu semakin takjub ataupun bersyukur ataupun semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan ketakjuban ciptaan Allah yang lain, sebagaimana mungkin melihat gunung bisa tenang, bisa membawa kita zikir kepada Allah, memuji Allah, itu tidak masalah, asal tidak terlalu over, tidak berlebih, dibuat sebagai obat. Bahkan kalau kita sakit matanya lagi sakit ataupun mungkin rabun atau apa, kita diperintahkan untuk memperbanyak lihat penghijauan. Bahkan itu medis pun juga menyarankan demikian. Bukan berarti melihat HP aja ya. Jadi ya kita bersyukur masih ada pepohonan di depan, masih banyak tumbuhan hijauan. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke gunung atau ke puncak, cukup lihat kebun ya, disyukuri. Kan kemarin sudah dibilang harus qanaah. Kita bersyukur tempat ngajinya, tempat cari ilmunya, di depannya langsung ada penghijauan. Ada pelangi juga hari ini, masya Allah ya. Wal akhiru, dan yang ke-10 itu adalah apa bekal yang 10? Yaitu ayatul usyrata, ninggalaken piro-piro serawungan. Fa inna tarkaha, mongko satemene ninggalaken usyrah iku min ahammi saking luweh mantesi main para yang bagi sayukjo libil ilmi kedue wong kang nyupri ilmu. Wala siyama lan ora maneh rigoiri jinsi maring saliyane jenis khususon kelawan tertentu. Ing katura lamun akeh apa lakmuhu dolanane mutalim wa qallat lan sedithike apa pikirane muta'allim. Fa inna taba'a mongko satemene wate iku sarapun akeh nyolongi wa afatun lan utawi wa afatul usyrati lan utawi nyocoki konco serawung iku dia umri niat-niataken umur bighairi faidatin kelawan tanpa faedah wadahabi lan ngilangaken agama ida nalika nikah ana sinten muta'allim
ma'a wairi opo sertane liyane ahlihi ahline agama. Maksudnya apa di sini? Adalah meninggalkan yang ke-10 itu kita diperintah untuk meninggalkan apa Mbak Arna? Yang ke-10 apa? Meninggalkan pergaulan yang seperti apa ya, pergaulan yang kurang baik. Karena meninggalkan pergaulan itu paling penting dilakukan oleh kita yang sedang mencari ilmu. Bukan berarti tidak boleh berteman nih, tapi tidak boleh bergaul atau apa namanya, geng ya. Kalau bahasa anak sekarang apa? Geng-gengan ya. Nopo Mbak? Circle. Ya circle. Boleh bersirkel, tapi circle-nya itu yang membawa ke kebaikan atau kemanfaatan. Terlebih lagi tidak boleh bergaul atau terlalu sering guyon sama lawan jenis. Bergaul dengan lawan jenis itu di sini sangat disarankan untuk dihindari. Kenapa kok di sini diterangkan tidak boleh banyak-banyak menghabiskan waktu untuk geng-gengan atau circle tadi ya, circle. Karena itu mampu mengundang bahaya serta menyia-nyiakan usia, menyia-nyiakan waktu. Soalnya kecuali memang kita ya kerja kelompok, itu tidak masalah. Tapi kalau hanya main biasanya kalau circle ini kan ada istilah hangout ya, keluar ngafe bareng, mall bareng, boleh sesekali, boleh, tidak dilarang. Cuma di sini disarankan untuk menyedikitkan itu semua. Karena kita kan tidak tahu ya, dalam circle kita itu semuanya berada atau semuanya memang sama dalam segi ekonomi dan lain-lain gitu kan. Jadi untuk bersirkel itu boleh jika kita memang saling mendapatkan kemanfaatan. Mungkin memang kalau kita semerawung berteman, terus kita mampu saling membantu, atau mungkin seperti kerja kelompok tadi, saling menolong atau saling membantu dalam pelajaran, itu kan bermanfaat. Tapi kalau circle-nya mudorot, seperti mungkin istilahnya orang dewasa itu sosialita ya, adu kekayaan, adu penampilan, saingan mas-masan ya, saingan HP. Sekarang kan ada itu di TikTok itu kalau iPhone HP-nya, terus dan itu kadang membawa kita kepada hal yang buruk. Kenapa membawa kita hal yang buruk? Terkadang kita tidak mampu karena circle-nya seperti itu, kita mau tidak mau harus mengimbangi, terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan, dimampu-mampukan. Alhasil berawal dari utang tidak mampu bayar, akhirnya melangkah ke yang lebih ekstrim, itu yang dikhawatirkan di sini. Jadi kita kalau memang cari teman harus benar-benar diseleksi. Bukan berarti tidak boleh berteman dengan ini, tidak ya. Kita semuanya harus berteman. Tapi jika pun nanti itu ada teman yang membawa mudarat kepada kita,
setidaknya kita, ya maksudnya bukan tidak digumbul, cuma ya dikurangi. Kalau memang kita bisa berpegang teguh dengan diri kita sendiri, bertanggung jawab dengan diri kita sendiri, tidak masalah. Khawatirnya nanti ikut arusnya temannya yang jelek. Contoh, kalau temannya rajin ke musola ibadah secara tidak langsung, nanti lambat laun itu akan mengikuti. Dan biasanya kebanyakan hal-hal yang baik itu sulit untuk nular. Tapi kenapa kalau hal-hal yang buruk cepat banget nulari? Contoh saja ini. Ayo Via, ke musola, bentar belum mandi, atau bentar robloknya belum selesai, nanggung kurang 1 menit. Nah itu akhirnya nanti ya wes tak tunggu, mengikuti lah, akhirnya sama-sama terlambat ke musola. Tapi terkadang temannya ngajak kebaikan, malah temannya diolok-olok, sok alim lah, sok gini lah, ya tidak boleh. Kalau ada teman itu mengajak kebaikan, kita harus bersyukur, harus terima kasih kepada temannya karena sudah mengajak kita kepada hal yang baik. Itu termasuk teman yang harus kita ikuti atau dekati dalam hal kebaikannya. Pun paham? Berarti 10 bekal untuk kita mencari ilmu supaya apa? Supaya ilmu yang kita cari mudah diterima dan kita mampu mengamalkan. Kalau hanya menerima ilmu saja tanpa mampu mengamalkannya, berarti dia belum menemukan ilmu yang manfaat, sekedar hanya mencari ilmu. Nah, yang dimaksud dengan kemarin yang kemarin itu mencari ilmu itu ya mencari ilmu yang manfaat, yang bisa dilakukan, kita juga mampu melakukannya. Sampun nggih, karena sudah selesai yang 10, besok bab baru biar diteruskan oleh Pak Rofiki, karena memang sekarang barengan sama ngisi di masjid, jadi bisa lagi yang pun mungkin ada yang ditanyakan terkait mencari ilmu atau tentang pertemanan. Mungkin ada temannya yang nyeleweng dari hukum-hukum syariat. Oh ya, menjadi teman yang baik itu tidak takut untuk menegur temannya saat teman kita sedang melakukan salah. Jika kita teman baik, maka bukan hanya berteman dengan yang enak-enak saja. Kalau misalkan teman kita nyeleweng ataupun mungkin ada yang pacaran atau mencuri, kita ingatkan, tapi jangan mengingatkan di depan umum. Kita usahakan, nggih Mas. Matur suwun nggih. Kita ajak bicara berdua, mungkin diajak makan dulu atau diajak ke kantin dulu, misal di sekolah ya, diajak ke kantin, mungkin beli jajan. Nanti kalau perutnya sudah kenyang baru kita kasih tahu, karena perut yang lapar dikasih tahu itu adanya emosi. Tapi kalau sudah perutnya terisi, mungkin akan lebih menerima kita nasihati gitu ya. Ingat, jadi teman bukan hanya enak-enaknya aja. Kita juga punya tanggung jawab untuk mengingatkan teman kita kepada hal yang baik. Gimana Bu Iza kalau teman kita itu tidak mau diingatkan, malah kita yang diolok-olok? Tidak apa-apa. Yang penting kita sudah mengingatkan. Kewajiban kita mengingatkan sudah gugur. Nanti kalau suatu saat kalau sudah terbuka dapat hidayah,
dia sadar, pastinya dia akan berterima kasih kepada kita. Dan kita tidak perlu mengolok-ngolok atau apa istilahnya, ngebully temannya. Siapa kemarin ini ngebully temannya sampai teriak-teriak? Tanya Mbak Zara, ngebully kucing nggak apa-apa dong? Kok bisa? Emang kucingnya dibully apa? Lagi dibully, dipukul, dia ya tidak boleh yang kiranya menyiksa. Didorong. Masa ngerti kucingnya? Kucing kamu jelek, masa ngerti? Orang kucingnya tidak punya apa akal. Dia nggak punya akal, punyanya hanya nafsu, taunya berkembang biak, taunya makan, minum, ya tidur, taunya kucing. Makanya pembedanya kita sama makhluk-makhluknya Allah itu adalah akal dan iman, hati, akal dan hati. Jadi kalau kita sudah akalnya hilang, imannya hilang, maka tidak beda dengan hayawan. Hayawan itu apa loh? Hewan. Ya, makhluknya Allah itu kan banyak, ada tumbuhan itu dikasih nyawa tapi tidak bisa hidup. Loh, kalau tidak bisa hidup, tumbuhan itu yang hidup ya. Terus hayawan memiliki, tidak punya nafsu. Hayawan dikasih nafsu tapi tidak dikasih akal. Malaikat dikasih apa? Iya pasti tugas lah. Tapi tidak memiliki nafsu. Kalau manusia itu lengkap, dikasih nafsu, dikasih pikiran, akal, dikasih hati. Makanya orang yang semena-mena ataupun yang suka ngebully temannya itu berarti seperti apa? Hayawan sakar pikiwi, tidak memiliki hati. Makanya kita harus terus mencari ilmu, belajar terus terutama membersihkan hatinya supaya apa tadi di sini ya, di kitab Adabul Alim wal Muta'alim, supaya ilmu kita bermanfaat dan kita mudah mendapatkan ilmu atau menyerap apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita, sehingga kalau sudah terserap kita mudah untuk mengamalkannya. Wis gak bingung, tidak terserap, selesai kajian ditanya tadi kajian apa, nggak tahu, bingung. Nah itu salah satunya ilmu tidak merasuk pada otak, hati ataupun tubuh kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.